Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keluarga-keluarga yang ada di rumah. Kita hari ini masih punya kesempatan dan waktu. Kesempatan dan waktu itu akan berlalu kalau kita nggak mengambilnya. Biarlah kesempatan dan waktu di tengah pandemi ini, keluarga-keluarga, mari saya mengajak kita sama-sama menyembah Tuhan. Kami bukanlah keluarga yang sempurna, kami bukanlah keluarga yang hebat, tapi dengan segala keberadaan kami mau menyembah Tuhan. Ayo kita adakan mesbah keluarga, family altar, untuk sama-sama menyatakan kasih kita kepada Tuhan lewat keluarga kita. Mungkin hari ini Anda belum punya ayah, ibu, ataupun suami, istri yang tidak bersama dengan kita, anak-anak di luar kota. Tapi tetaplah untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Karena keluarga adalah hal yang paling kecil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Tuhan bisa bekerja dari unit yang paling kecil, namanya keluarga. Ayo kita memuji dan menyembah Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Hari yang indah, kalau kami boleh memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan di tengah waktu-waktu pandemi, di tengah waktu kesempatan dan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu Tuhan, waktu dan kesempatan itu berlalu, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Haleluya. Katakan Yesus namamu indah. Yesus namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Oh, yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya
yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Lemuel Elia, isi saya katakan, yang ku mau. Ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Amin. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Sama-sama katakan, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Haleluya. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, Namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Ayo Bapak Ibu yang ada di rumah, keluarga-keluarga, nama Yesus nama yang paling indah. Biarlah kita selalu menyenangkan Tuhan. Tidak banyak hal yang bisa kita buat untuk menyenangkan Tuhan selain kita percaya kepadanya. Karena waktu kita percaya kepadanya, itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan hanya minta kita percaya kepadanya. Alkitab berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Without faith, it is impossible to please God. Jadi percaya kita, iman kita, itu menyenangkan Tuhan. Waktu orang percaya dan menyenangkan Tuhan, saya yakin kita akan memuji-muji Dia yang hidup. Haleluya.
Apapun keadaanmu, keluargamu, baik atau tidak baik, saya kasih tahu, kita adalah biji mata Tuhan. Kalau kita biji mata Tuhan, siapapun yang mengganggu kita, orang itu akan berurusan dengan Tuhan. Karena kita adalah anak-anaknya yang dijagainya siang dan malam. Haleluya. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Akuilah katakan, hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Bapak Ibu di rumah, angkat tanganmu. Ayo berdoa, saya nyanyikan. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik dalam hidupku. Sama-sama katakan. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Namun kau segalanya, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Bukan emas, bukan perak, bukan permata yang membuat kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh, kami berkenan karena penebusan-Mu bagi hidup kami dan keluarga kami. Waktu kami percaya kepadamu, arti penebusan-Mu di atas kayu salib, hidup itulah waktu itu kami berkenan kepadamu ya Tuhan. Haleluya.
Tuhan, memang Kau luar biasa. Tidak dapat kami lukiskan dengan kata-kata apa yang telah Kau buat bagi hidup dan keluarga kami. Bagi keluarga-keluarga yang ada dimanapun berada. Engkau memang luar biasa Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata Kau sediakan. Dan kami melihat orang benar tidak pernah meminta-minta. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata. Pernah dilihat mata, Tuhan sediakan. Tak pernah ku melihat, tak pernah ku melihat orang yang benar meminta-minta. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, Tuhan sediakan. Tak pernah ku melihat orang yang benar meminta-minta. Luar biasa, tiada kata yang dapat kulukiskan selain sembah sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Kau luar biasa Tuhan, Luar biasa, tiada kata yang dapat kulukiskan selain sembah sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas. Kau luar biasa Tuhan, Kau luar biasa, tiada kata yang dapat kulukiskan selain sembah sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Katakan dari awal, apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, Tuhan sediakan. Tak pernah ku melihat orang yang benar meminta-minta. Luar biasa, tiada kata yang dapat kulukiskan selain sembah sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Luar biasa, tiada kata yang dapat kulukiskan selain sembah sujud
berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Kau luar biasa, tiada kata yang dapat kulukiskan selain sembah sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Lemuel Elia katakan, Kau luar biasa, tiada kata yang dapat kulukiskan selain sembah sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. sekali lagi katakan, oh haleluya. Kau Luar biasa, tiada kata yang dapat kulukiskan selain sembah sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Saya dengan istri katakan, kau luar biasa, tiada kata yang dapat kulukiskan selain sembah sujud kepadamu. Luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Sama-sama Bapak Ibu yang di rumah katakan, luar biasa, tiada kata yang dapat kulukiskan selain sembah sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kau memang luar biasa Tuhan, Kau luar biasa, tiada kata yang dapat kulukiskan selain sembah sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Kau luar biasa, tiada kata yang dapat kulukiskan selain sembah sujud kepadamu. Kau luar biasa, Tuhanku yang berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi atas hidupku. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak ada menjadi ada atas hidupku. Yang tidak ada, yang tidak ada jadi ada atas hidupku.
Bapa, terima kasih Engkau sanggup mengadakan sekalipun tidak ada menjadi ada. Karena kami tahu apa yang tidak pernah kami lihat Engkau sediakan buat keluarga-keluarga. Kalau Engkau menyediakan, Engkau bukan menyediakan sekedarnya, tapi Engkau membuatnya berlimpah ya Tuhan. Berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kasih-Mu berlimpah, anugerah-Mu berlimpah, kebaikan-Mu berlimpah. Kesetiaan-Mu, pertolongan-Mu berlimpah-limpah Kau buat. Biarlah kami melimpah luap untuk menjadi berkat buat orang lain. Kami tak akan pernah membiarkan hidup kami menjadi lemah, hidup kami menjadi meminta-minta belas kasihan, tapi hidup kami tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kami telah menerima kasih dari-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin Engkaulah yang menjagai kami. Engkau menjagai kami seperti biji mata-Mu sendiri ya Tuhan. Di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah banyak hal yang kami alami, di tengah-tengah keluarga yang tidak komplit. Mungkin banyak dalam keluarga yang tidak komplit. Oh, anaknya, suami, istri mungkin bepergian jauh karena terpisah karena masa pandemi. Ataupun mungkin ada keluarga ayahnya sudah dipanggil Tuhan, ibunya sudah dipanggil Tuhan. Tetaplah engkau memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Jangan apapun membuat hidup menjadi lemah, membuat engkau enggak bisa lagi mencari wajah Tuhan dan menyembahnya. Pastikan engkau biji matanya. Katakan, tak kubiarkan apapun juga. Apapun juga, sampai membuat hatiku lemah. Tak kubiarkan apapun juga memisahkanku dari-Mu Bapa. Tak kubiarkan apapun juga sampai membuat hatiku lemah. Tak kubiarkan apapun juga memisahkanku dari-Mu Bapa. Ku yakin Engkaulah yang menjagaiku, seperti menjaga biji mata-Mu, dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikan-Mu. Ku yakin Engkaulah yang menjagaiku, seperti menjaga biji mata-Mu, dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikan-Mu. Katakan, tak kubiarkan apapun juga. Tak kubiarkan apapun juga sampai membuat hatiku lemah. Tak kubiarkan apapun juga memisahkanku dari-Mu Bapa. Biarkan apapun juga sampai membuat hatiku lemah. Tak kubiarkan apapun juga memisahkanku dari-Mu Bapa. Ku yakin Engkaulah
yang menjagaiku seperti menjaga biji matamu, dan pada akhirnya pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikan. Yes, haleluya. Engkaulah yang menjagaiku seperti menjaga biji matamu, dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikan. Ku yakin Kaulah yang menjagaiku seperti menjaga biji matamu, dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikanmu. Ku yakin Engkaulah yang menjagaiku seperti menjaga biji matamu, dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikanmu. Ku yakin Engkaulah yang menjagaiku seperti menjaga biji matamu, dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikanmu. Sama-sama. Yakin Engkaulah yang menjagaiku seperti menjaga biji matamu, dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikanmu. Sekali lagi katakan, ku yakin Engkaulah yang menjagaiku seperti menjaga biji matamu, dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikanmu. Lemuel Elia katakan, ku yakin Engkaulah yang menjagaiku seperti menjaga amin biji matamu, dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikanmu. Sekali lagi katakan, ku yakin Engkaulah yang menjagaiku seperti menjaga biji matamu, dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikanmu. Ku yakin Engkaulah yang menjagaiku
seperti menjaga biji matamu, dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku berlimpah dengan kebaikanmu. Oh haleluya, Engkaulah yang menjagaiku seperti menjaga biji matamu, dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikan. Haleluya, ku yakin Engkaulah yang menjagaiku seperti menjaga biji matamu, dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikanmu. Akulah, katakan. Ku yakin Engkaulah yang menjagaiku seperti menjaga biji matamu, dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikanmu. Ku yakin Engkaulah yang menjagaiku seperti menjaga biji matamu, dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikanmu. Bapak Ibu yang ada di rumah, keluarga-keluarga, angkat tanganmu, pejam matamu. Saya nyanyikan sementara pujian ini nyanyi. Kita mengaminkan setiap kata-kata dalam pujian ini bahwa Dia Tuhan, Bapa kita adalah biji matanya. Ku yakin Engkaulah yang menjagaiku seperti menjaga biji matamu, dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikanmu. Ku yakin Engkaulah yang menjagaiku seperti menjaga biji matamu, dan pada akhirnya ku pasti melihat pialaku melimpah dengan kebaikanmu. Pialaku melimpah dengan kebaikanku. Pialaku melimpah dengan kebaikanmu.
Bapa, kiranya Engkau berkenan setiap keluarga-keluarga ya Tuhan. Engkau berkenan dengan berkat-berkat-Mu. Engkau memberkati dengan kasih karunia-Mu, dengan damai dan sejahtera-Mu, kekuatan-Mu, kesehatan-Mu. Kau yang menyembuhkan setiap keluarga. Kekecewaan-kekecewaan di keluarga, iri hati, sakit hati di keluarga, Tuhan yang pulihkan. Oh, haleluya, haleluya. Katakan, kiranya Tuhan berkenan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sekali lagi katakan, kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, haleluya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi,
Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Elia Lemuel Aquila katakan, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari. Amin. Dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari. Dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. istri saya katakan, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sama-sama katakan, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus haleluya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ayo Bapak Ibu yang di rumah nyanyikan sama saya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari
dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang ada di di rumah, keluarga-keluarga kecil, keluarga besar, anak-anak, istri, suami, orang tua mungkin ada sedang melakukan mesbah keluarga atau family altar hari ini bersama dengan kami. Saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan. Saya bacakan buat Bapak Ibu Mazmur, ya. Mazmur 128. Firman Tuhan ngomong gini, berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Jadi ziarah itu adalah kebiasaan orang Yahudi. Kalau mereka punya anak-anak yang sudah dewasa 12 tahun, setiap tahun mereka harus ziarah. Ziarah itu bicara tentang merefleksikan diri, introspeksi diri, datang ke rumah Tuhan, ke Sion, ke Yerusalem. Sion, Yerusalem, lambang kehadiran Tuhan. Jadi mereka ada di sana. Ya. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat ini, berkat atas rumah tangga. Bagaimana orang-orang Kristen bisa mendapat berkat dalam rumah tangganya? Alkitab mencatat yang pertama adalah takut akan Tuhan. Hei, haleluya. Untuk Anda diberkati, bless, kata bless di sana itu diterjemahkan berbahagia. Tapi ada yang diterjemahkan berkat. Bless, berkat itu bukan hanya jasmani tapi juga rohani. Ezer, ya. Kata bahasa aslinya kurang lebih gitu. Jadi bukan hanya jasmani tapi juga rohani. Arti kata berkat itu. Bapak Ibu ingin diberkati Tuhan, Alkitab mencatat cuma satu, takut Tuhan. Orang yang takut Tuhan itu adalah orang yang hidup menurut jalannya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, sudahkah hari ini keluarga kita takut Tuhan? Sudahkah keluarga kita hari ini menurut petunjuknya Tuhan? Dia hidup. Haleluya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. Berkat buat keluarga yang pertama, kalau orang takut akan Tuhan dan hidup menurut petunjuknya adalah berkat yang pertama adalah dia bisa menikmati buah dari pekerjaannya, buah dari bisnisnya, dari usahanya, dari jualannya. Itulah berkat yang pertama kalau kita takut akan Tuhan. Jadi apapun yang kita buat, kita kerjakan dalam pekerjaan kita, Alkitab ngomong gini, kamu bisa menikmatinya. Amin. Jerih payahmu, keadaanmu tidak akan pernah sia-sia. Waktu takut Tuhan ada dalam hidup kita dan keluarga kita. Kita hidup menurut petunjuk-petunjuk. Yang ketiga gini, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Berkat yang pertama apa? Pekerjaan, bisnis, ya, toko, apapun yang kita buat itu berkat. Berkat yang kedua adalah berkat dari istri. Istri di sini dilambangkan dengan pohon anggur. Pohon anggur itu adalah lambang sukacita, lambang kelimpahan, lambang damai sejahtera. Jadi istri yang ada di rumah tangga, ada seorang istri yang bisa membuat keluarga itu bersukacita, penuh dengan damai sejahtera, bisa membuat keluarga ini nyaman. Karena ngapa? Karena kata-katanya selalu membangkitkan, memberi semangat. Bukan sebaliknya ibu-ibu, haleluya. Kalau Anda ikhlas ke Tuhan, Anda akan menunjukkan kasih setiamu kepada Tuhan, kepada keluargamu, hidup menurut petunjuk Alkitab ngomong ini. Ibu-ibu, kamu seperti pohon anggur yang subur loh.
sukacitamu melimpah, damai sejahtera berlimpah-limpah. Bukan seperti Amsal ngomong, wanita yang suka mengeluarkan banyak kata-kata. Lebih baik kita hidup di sudut rumah, haleluya. Tapi Anda adalah pohon anggur, pohon yang menjadi sukacita di Israel. Dan berkat yang ketiga adalah anak-anakmu. Kita bisa melihat berkat anak-anak dan anak-anak cucu. Artinya ini berkat umur panjang, haleluya. Kalau takut Tuhan, hidup menurut petunjuknya, yang pertama, berkat dari pekerjaan bisnismu, berkat dari istrimu, penuh dengan sukacita, kemenangan, berkat dari anak-anak dan anak-anak cucumu, umur panjang. Kita ngomong gini, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Bapak Ibu baik-baik lihat tunas pohon zaitun hijau, hijaunya berbeda. Artinya waktu orang melihat anak-anak kita, orang menjadi senang, suka, dan dia bisa menyenangkan banyak orang karena dia tumbuh seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun itu pohon yang menghasilkan minyak, ya. Pohon zaitun itu disukai di seluruh Israel. Rata-rata semua orang Israel punya pohon zaitun. Di tempat-tempat orang yang bawa 1 atau 2 pohon nggak masalah. Mereka rata-rata punya pohon ini karena pohon ini pohon zaitun. Pohon zaitun bicara sesuatu yang kokoh, yang teguh, yang kuat. Anak-anak kita yang takut akan Tuhan, dia pasti kokoh, pasti kuat karena menuruti firman Tuhan. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu, sumber berkat dari keluarga. Yang pertama, pekerjaan, bisnis, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Kau bisa menikmati keluargamu. Yang kedua, istrimu seperti pohon anggur, penuh damai sejahtera, sukacita yang meluap, ya, menjadi penolong yang setia bagi keluarga. Dia seperti pohon anggur, haleluya, ya. Anak-anakmu, anak-anak cucumu seperti tunas pohon zaitun, haleluya. Apalagi ditanam di pelataran rumah Tuhan. Mazmur ngomong, ya, dia disukai oleh banyak orang, disukai oleh Tuhan, kokoh tumbuhnya, menjadi teladan bagi banyak orang karena orang melihat mereka adalah orang yang hidup di dalam Tuhan. Bukan hanya itu, Tuhan bilang ini, Sion, Sion lambang kehadiran Tuhan, Sion lambang gereja Tuhan, Sion lambang Tuhan pernah hadir dan Tuhan ada. Kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Kebahagiaan Yerusalem itu bicara ada bait Allah, artinya kehadiran Tuhan. Jadi waktu keluargamu takut Tuhan, hidup menurut petunjuk-petunjuknya, sebenarnya Tuhan sedang hadir dalam keluargamu. Amin Bapak Ibu. Biarlah kita belajar lewat firman Tuhan ini, renungkan lebih dalam tentang Mazmur 128 ini. Kita akan melihat bahwa sesungguhnya orang yang takut Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan, Tuhanlah pembela dalam hidupnya. Ayo kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada buat hari ini untuk segala yang baik, yang mulia. Kami boleh menyanyi, menyembah Engkau. Kami percaya tangan kasih-Mu ada dalam hidup setiap kami, keluarga-keluarga. Bapak, hamba berdoa dari tempat ini buat keluarga-keluarga. Mungkin hari ini sulit, mungkin hari ini mereka mengalami pergumulan, mungkin hari ini mereka mengalami sakit penyakit yang tidak pernah selesai. Tapi tangan anugerah-Mu menjangkau setiap keluarga. Disembuhkan Engkau oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Dipulihkan keluargamu di dalam nama Yesus. Dibangkitkan, diberi semangat kembali oleh Roh Kudus dalam hidupmu dalam nama Yesus. Anak-anak, engkau adalah kepunyaan Tuhan. Engkau ada tunas pohon zaitun di rumah Tuhan. Ibu-ibu, engkau adalah anggur buat keluargamu. Engkau disukai oleh banyak anak-anakmu, anak-anak tetanggamu, anak-anak dimanapun. Karena engkau ada seorang ibu yang penuh dengan sukacita, kemenangan, damai sejahtera. Haleluya. Anak-anak cucumu menjadi kesukaanmu. Karena engkau melihat Sion, Tuhan ada di tengah-tengah keluargamu. Amin. Bapak Ibu yang mau minta dilayani atau didoakan, Anda boleh menghubungi WA Center di bawah ini. Ya, tulis di sana, nanti ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa dan melayani Anda. Amin.